Kurang badan ya. Tapi masih sehat ya, sehat ya, sehat. Anten udah gimana kondisinya? Eh, Mendingan Pak, tinggal batuknya aja sih Pak. Oh, kalau bagus ya. Belum Apa, sih Pak. apapun namanya, semua tolong dijaga kesehatan ya, dijaga kesehatan. Dan kemudian inilah materi kita terakhir resi operasi, pohon keputusan, ya. Jadi minggu depan kita akan melakukan pra UTS, pra UAS, pra UAS ya, pra UAS. Jadi inilah materi kita untuk resi operasi. Jadi oleh karena itu, tolong perhatikan deh ya, tolong perhatikan. Menikah ada menikah, ada menikah. Belum ini Pak, belum masuk Pak. Oh, Tapi oh, tadi sih kontak-kontakan sih sama dia sih. Hari ini sih dia ikut kuliah sih. Hari ini teleponan sih. oh gitu ya. Ya karena kebetulan. Tadi ada. Oh, udah masuk, udah Tadi masuk dia. udah masuk dia Pak, udah masuk. Ya, ya udah masuk, dia udah masuk dia, udah masuk dia. Monica, Ajat, Monica, Ajat, Iya Pak. Ajat gimana? Oh, saya sedang nyambung. Erpan, kamu lagi flu ya? Kenapa Pak? Lagi flu? Enggak perlu, cuma gatal aja tenggorokan, cuma begini enak. Minta sama si siapa itu kemarin yang ngasih vitamin C itu, setelah diminum langsung sehat. Orlando. Orlando. Ya. Monica, gimana kabar Monica sekarang? Baik Pak. Jadi gini. Jadi ibu sudah kembali ke sang pemilik. Ya. Jadi biar ibu tenang di sana, ya Monica dan keluarga juga harus ikhlas. Ya. Kalau nggak ikhlas, ibu di sana nggak tenang. Dan ibu sudah kembali ke pemilik, kita nggak boleh halangi. Kita juga suatu saat akan pergi. Ya, jadi Monica ya, kamu harus tabah ya. Dan pesan kamu sama istri saya, udah saya bilang, istri saya juga menyampaikan turut berduka cita, ya. Karena kemarin istri saya langsung tanya, mau untuk menjenguk. Saya bilang, ternyata sudah dikubur, saya bilang, ya. Jadi istri saya juga atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita deh ya. Ya. Kalian jangan Iya Pak. kalian jangan mikir yang lain ya, karena kebetulan Monica ini pernah ketemu sama istri saya, maka dia tahu istri saya, ya. Jadi bukan apa-apa ya. Oke. Pak. Jadi Monica harus kuat ya, harus kuat, harus semangat ya, ya. Iya Pak. Nah, harus kuat, mak, ya, harus kuat ya. Oke. Nah, jadi ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai perkuliahan? Nah, kalau tidak ada, inilah pertemuan kita ya. Yang terakhir, minggu depan kita akan masuk review atau kuis untuk pra UAS ya. Pra UAS. Ada kalian lihat materi depan dek? Ada. Nah, jadi pohon keputusan ya, pohon keputusan ini suatu diagram yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapi ke dalam komponen-komponen. Kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Untuk lebih jelasnya nanti setelah kita buat dalam bentuk kasus ya. Tahapan penggambaran pohon keputusan. Pertama, menentukan kumpulan keputusan awal. Apa yang menjadi keputusan awal?
menentukan hasil yang diperkirakan terjadi dari alternatif keputusan awal. Kemudian yang ketiga, menentukan adanya alternatif keputusan lanjutan. Untuk lebih jelas nanti setelah kita buat nanti kasus ya. Ini hanya narasi atau definisi. Kemudian dari situ kita bisa menentukan hasil yang diperkirakan terjadi dari alternatif keputusan lanjutan. Kemudian pohon keputusan itu sering juga orang mendefinisikan pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah pohon tersebut, memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan, peluang atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif dan sebagainya. Jadi ini definisi daripada pohon keputusan ya. Nanti akan lebih jelas setelah kita buat kasus ya. Tapi yang pasti manfaat dari pohon keputusan ini yaitu mampu membreakdown bagaimana proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Ya, jadi bagaimana perumusan keputusan yang kompleks itu dirumuskan menjadi lebih sederhana. Itu manfaat daripada pohon keputusan ini. Dalam pohon keputusan ini ada istilah yang perlu Anda wajib tahu, yaitu pengertian payoff. Yaitu payoff itu merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan kejadian tidak pasti tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Tapi sebelum kita memperjelas, ada simbol-simbol yang digunakan. Simbol kotak seperti ini menunjukkan keputusan atau keputusan alternatif. Simbol lingkaran dalam pohon keputusan menunjukkan perkiraan atau dampak. Ini menunjukkan arah ya atau garis penghubung. Gambar kotak sama ini menunjukkan alternatif keputusan, ini menunjukkan alternatif kemungkinan. Tiap jalur dalam pohon keputusan, yaitu tiap rangkaian alternatif dan keputusan akan menghasilkan suatu nilai payoff, ya, yang dituliskan di ujung tiap cabang pada pohon keputusan. Nah, ini bisa Anda gampang pahami setelah memperhatikan contoh berikut. Misalkan Anda punya uang 100 juta. Uang yang 100 juta itu ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan Anda lakukan tindakan. Maka tadi ini sebagai simbol keputusan, ya, dia persegi panjang atau bentuk kotak. Ada dua alternatif. Melakukan budidaya jamur atau menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito. Jika Anda budidayakan jamur, uang yang 100 juta itu ada dua kemungkinan dampaknya. Jika lancar, Anda akan memperoleh untung. Tapi jika gagal, Anda akan buntung. Tapi jika Anda simpan di bank, ada dua dampaknya. Bunga relatif kecil, karena cuma 10% per tahun. Kemudian, perkembangan lambat, perlu waktu lama. Berbeda dengan jika uang yang 100 juta itu Anda buat untuk budidaya jamur, dan jika dampaknya itu berhasil, akan memperoleh untung yang cepat. Nah, inilah salah satu contoh pohon keputusan. Contoh kedua, misal Anda punya uang 10 juta. 10 juta itu ada dua kemungkinan. Bisa Anda gunakan untuk berwirausaha, bisa Anda gunakan membeli tab dengan harga 10 juta. Jika Anda gunakan untuk berwirausaha, dampaknya ada dua. Yaitu bisa usaha sukses, maka uang 10 juta bisa menjadi 50 juta. 500% naik. Tapi jika gagal, menjadi bangkrut. Tapi jika Anda membeli tab harga 10 juta, dampaknya apa? Anda bisa melakukan medsos, game online, cari referensi, kuliah online, dan sebagainya. Nah, tapi jika Anda menggunakan ini, memilih ini, otomatis ini tidak terjadi. Tapi jika Anda memilih ini pasti tidak terjadi. Maka dampak kedua di sini adalah uang habis.
Kemudian contoh yang ketiga tentang pohon keputusan. Misal toko baju sedang mengalami penurunan penjualan di tempat lama yang tergolong sepi, ya. Maka ada dua kemungkinan. Misalkan Anda sebagai pemilik toko baju tersebut, Anda melakukan diskon harga. Anda jual rugi agar cepat laku. Atau Anda bisa tetap menjual seperti biasa. Atau Anda bisa pindah ke tempat yang lain. Ketiga alternatif ini masing-masing punya alternatif atau dampak. Jika Anda jual harga, kendati pun rugi dengan cepat laku, ada dua kemungkinan. Pertama, produk yang Anda jual cepat laku laris, untung sedikit. Atau ada kemungkinan, ya, produk itu lama laku dan kurang laris. Tapi jika Anda memutuskan tetap seperti ini, hasilnya itu satu, lambat laku, tidak ada pemasukan. Karena ini tadi dasar Anda untuk mikir bagaimana alternatif yang lain. Apakah pindah, bertahan, atau membuat harga dengan diskon yang besar. Tapi jika Anda pindah ke tempat berjualan lain, ada dua kemungkinan. Yang pertama, produk laku, ramai pembeli. Kemudian bisa juga kemungkinan ini produk tidak laku, pembeli sepi. Tapi di sini kita buat hanya dua, biaya pindah dan biaya renovasi. Inilah masing-masing dampak jika Anda memilih ini, Anda memilih ini, Anda memilih ini. Pertanyaan sekarang, apa kriteria Anda untuk memutuskan Anda pilih ini? Apa kriteria Anda memutuskan untuk Anda memilih ini? Nah, itulah sasaran materi kita hari ini. Nah, jadi secara umum, analisa masalah dengan pohon keputusan, ya, ini secara umum ya, memiliki 4 tahapan. Tahapan pertama, mendefinisikan masalah. Masalah itu harus betul-betul didefinisikan, sehingga Anda memahami permasalahan. Setelah Anda definisikan, maka Anda menggambar pohon keputusan. Saya ulangi, pada waktu Anda tidak bisa mendefinisikan masalah, Anda tidak akan pernah bisa menggambar pohon keputusan. Setelah Anda gambar pohon keputusan, maka Anda akan menentukan nilai peluang atau probabilitas. Mungkin peluang ini Anda sudah pelajari di Sastika, ya. Nah, kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan menghitung nilai EMP ini. Yang dimaksud dengan EMP ini atau expect money value ini, nilai uang yang diharapkan, ya. Jadi EMP ini adalah nilai uang yang Anda harapkan. Inilah sebenarnya pada dasarnya analisa masalah dengan pohon keputusan. Nah, kita langsung masuk kepada contoh pertama, ya. Jadi, dengan contoh pertama ini, saya harapkan Anda bisa lebih memahami, ya. Anda bisa lebih memahami. Contoh pertama, Anda punya dana untuk diinvestasikan pada 2 alternatif, ya, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan mendapat keuntungan 20%. Dan jumlah keuntungan 50 juta. Artinya 50 juta ini sebagai keuntungan jika Anda mengerjakan proyek A, ya. Tapi peluangnya berapa? 20%. Nah, konsep peluang di sini dalam statistika, konsep peluang, ya, biar gampang. Ini kita untuk mereview dulu. Pada waktu Anten melempar koin itu ada 2 sisi. Ada sisi muka, ada sisi belakang. Waktu dilempar ke atas, ada 2 kemungkinan. Sisi muka dan sisi belakang. Maka probabilitas muncul sisi muka adalah 1/2. Dari mana 2? Karena ada 2 sisi, muka dan belakang. Dari mana 1? Dari koin itu hanya 1 sisi muka, maka 1/2. Jadi peluang, probabilitas muncul
Sisi muka 0,5 atau 1/2. Nah, contoh yang kedua. Jika Anda di perempat jalan, Anda bingung mana utara, mana timur, mana selatan, mana barat. Anda bingung. Maka ada 4 kemungkinan. Ada utara, timur, barat, selatan. Dan jumlah barat berapa? 1. Jumlah timur berapa? 1. Jumlah utara berapa? 1. Jumlah selatan berapa? 1. Karena masing-masing jumlahnya 1 dan ada 4 kemungkinan, maka peluang Anda berjalan ke timur 1/4. Peluang Anda berjalan ke barat 1/4. Peluang Anda berjalan ke selatan 1/4. Peluang Anda berjalan ke barat 1/4. Nah, itulah angka dari mana 1, dari mana angka 4. Contoh berikutnya masalah peluang. Maaf ya, maaf. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 laki-laki. Ada 7 laki-laki. Dan perempuan itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada sebanyak 12 ya. Ada 12 di sini. Udah kan? Nah, ada 12 manusia di sini. 7 laki-laki, 5 perempuan. 7 laki-laki, 5 perempuan. Kemudian jika tiba-tiba malaikat dari atas dengan tali diturunkan ke ruangan Zoom ini, ya, maka berapa peluang malaikat yang terambil itu, ya, yang terambil itu laki-laki. Nah, perhatikan di sini. Jumlah laki-laki tadi berapa? 7, Pak. 7. Jumlah semua? 12. 12. Maka peluang malaikat mengambil laki-laki dari kelas Zoom ini adalah 7/12. Dari mana 7? Jumlah laki-laki 7. Dari mana 12? Jumlah semua. Dan berapa peluang malaikat itu yang diambil itu adalah wanita? 5/12. Dari mana 5? Jumlah wanita semua 5. Jumlah semua ada 12. Itulah konsep peluang. Ya. Nah, misal contoh yang lainnya, Anda kenal mata dadu? Mata dadu. Nah, Pak. Mata dadu itu punya sisi berapa itu? Punya sisi berapa? 6. 6, Pak. Ya, 6. Di mata dadu itu angka 6 ada berapa? 1, Pak. Angka, 1, Pak. angka 4? 1, Pak. Nah, 1. maka berapa peluang jika Anda lempar ke atas muncul angka 4? 1/4. Yang lain? 1/6, Pak. 1/6, Pak. Iya, 1/6. Dari mana 1? Hanya 1 angka 4. Dari mana 6? Ada 6 kemungkinan. Ya, nah itu konsep peluang. Maka dengan demikian kita langsung masuk ke sini. Ya, jadi jika Anda memilih proyek A, Anda punya peluang, ya, akan memperoleh uang keuntungan 50 juta. Tapi peluangnya itu berapa? Cuma 20%. Tapi jika Anda memilih proyek B, jika Anda memilih proyek B, Jadi maksudnya dengan apa deh? Halo? Jadi maksudnya dengan proyek A keuntungan 50% itu adalah ada keuntungannya itu 20% dan kemungkinan dia dapat keuntungan itu 20% dari 50 juta gitu, Pak. Oh, bukan. Bukan gini ya. Jadi gini. Mohon maaf ya. Jika saya mengajak Monica minum, saya akan dapat untung 50 juta. Ya. Tapi jika Juliana ngajak saya minum, saya dapat untung 10 juta. Ya,
Pertanyaan, apakah sudah pasti 50 juta atau 10 juta? Belum. Ada peluang. Peluang saya dapat untung 50 juta itu 20%. Dan peluang saya dapat untung 10 juta 45%. Ya. Nah, berarti kemungkinan yang lebih besar terjadi adalah 45% dibandingkan dengan 20%. Pertanyaan mungkin, dari mana angka 20% ini, dari mana angka 45% ini? Ini dari hasil penelitian. Ya. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini, saat ini orang cenderung, jika kita mau menjumpai orang, ya, mana lebih besar kemungkinan yang kita jumpai orang itu sekarang berada di rumah atau berada di kantor? Secara umum. Ada di rumah. Acara umum. Jadi, maka peluang kita untuk mendapatkan yang kita jumpai itu di rumah, misalkan 90%. Ya. 90%. Yang 10% lagi di mana? Itu di luar. Maka peluang kita mendapatkan dia tidak di rumah, itu 10%, itu di luar rumah. Jadi dari mana angka 20 dan angka yang tadi 45 itu dari penelitian. Ya. Jadi misal gini, jika Juliana makan cabai, pasti pedas. Maka peluang pedas berapa? 100%. Karena pasti terjadi. Ya. Jadi jika Juliana makan cabai 2, maka berapa peluang untuk pedas? 50%. Jadi dari mana peluang itu? Itu dari penelitian dan dari pengalaman, ya. Nah, jadi gini. Jika saya mengerjakan proyek A, saya akan dapat untung 50 juta. Tapi kemungkinan ini bisa memiliki peluang 20%. Jika saya mengerjakan proyek B, saya akan untung 10 juta. Tapi peluang ini bisa tercapai hanya 45%. Nah, disinilah pentingnya kita memahami masalah, ya. Kalau kita tidak memahami masalah, susah untuk mengerjakan. Maka dengan demikian, yang kita pilih apakah proyek A atau proyek B. Nah, inilah sebagai dasar kita untuk membuat pohon keputusan. Maka, untuk membantu mengambil keputusan, lebih tepat dibuat yang disebut dengan tabel pembantu. Ya, perhatikan di sini. Ada dua proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Ada dua kemungkinan, sukses dan gagal. Ya, sukses dan gagal. Jika sukses, dan peluang sukses itu untuk proyek A, ya, 20%, ya, sama dengan 0,2. Jika ini sukses, maka saya akan dapat untung 50 juta. Dari proyek B, jika sukses dengan peluang 0,45, saya akan dapat untung 10 juta rupiah. Nah, karena ada dua kemungkinan di sini, bisa sukses, bisa gagal, ya. Jika gagal, ya, nilai peluang gagal itu 0,8. Dari mana 0,8? Nilai peluang itu sampai kiamat dunia, jika dijumlahkan adalah 1. Jadi dari mana 0,8 ini? 1 dikurang 0,2. Ulang ya. Jika Anda lempar koin ke atas, koin. Tadi peluang muncul sisi muka, 0,5. Peluang muncul sisi belakang 0,5. Dijumlahkan sama dengan 1. Jika Anda lempar mata dadu ke atas, peluang muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, masing-masing 1/6. Jika dijumlahkan sama dengan 1. Jika Anda jumlahkan, waktu Anda tadi di perempat jalan, peluang ke selatan, peluang ke barat, peluang ke timur, peluang ke utara, masing-masing 1/4, dijumlahkan sama dengan 1. Artinya apa di sini? Sampai kiamat dunia, jumlah peluang itu sama dengan 1. Jadi, jika dikatakan nilai peluang sukses 0,2, maka otomatis nilai peluang gagal itu 0,8.
Dan nilai peluang untuk proyek B gagal itu 0,55, dari mana ini 1 dikurang ini. Dan jika gagal, Satu kurang empat. ya, jika gagal dari proyek A, apakah Anda untung? Tidak untung. Ya. Tidak dapat yang 50 juta. Demikian juga dari proyek B, Anda tidak dapat yang 10 juta ini. Maka, jika dengan demikian, bagaimana kriteria pengambilan keputusan dalam pohon keputusan? Perhatikan, ini yang disebut dengan EMP ini, ya. Jadi, nilai EMP ini, ya. Tadi nilai EMP tadi di sini udah saya katakan tadi awalnya tadi, ya, ini. Expect monetary value, ya. Jadi, nilai EMP ini expect monetary value atau nilai uang yang diharapkan, ya, nilai uang diharapkan. Nah, maka dengan demikian, perhatikan di sini, nilai EMP di sini 10 juta, ya. Dari mana 10 juta ini? Perhatikan. 0,2 dikali 50 juta ditambah 0,8 dikali 0, ya, sama dengan 10 juta. Kemudian 4.500, 0,45 dikali 10 juta, 4.500 ditambah 0,55 dikali 0. Ya, maka yang kita pilih di sini adalah proyek A dengan nilai MP ini 10 juta, maaf ya, tadi 10 tadi sini, ya. 10 juta, Pak. Ya, tadi 10 tadi di sini, 10 juta tadi di sini, ya. Nah, yang 10 juta ini, maaf, yang A inilah yang kita pilih, ya, 10 juta karena paling tinggi. Jadi dalam menentukan nilai EMP ini, nilai peluang suatu peristiwa dikali dengan, ya, payoff ini. Inilah yang dikatakan payoff itu, ditambah nilai ini, ditambah ini. Untuk memperjelas, kita buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Maaf, tapi dengan demikian, pohon keputusan untuk proyek A dan proyek B ini proyek A, peluang sukses 0,2, peluang gagal 0,8. Jika dia sukses, maka dia dapat 50 juta. Jika gagal, dia dapat 0 untuk proyek A. Maka dengan demikian, untuk proyek B, jika sukses 0,45, jika gagal 0,55, jika proyek B sukses, maka akan diperoleh keuntungan 10 juta. Maka dengan demikian, nilai EMP-nya ini adalah 0,2 dikali 50 ditambah 0,8 dikali 0. Nilai EMP untuk B, proyek B ini 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 dikali 0. Inilah pohon keputusan untuk proyek A dan B. Nah, sekarang kita buat dulu contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua ini, misal Anda ditempatkan pada posisi untuk mengambil keputusan, apakah membangun gudang besar atau gudang kecil, ya. Dan peluang sukses 0,65 dan peluang gagal membangun gudang adalah 0,35. Ya. Jadi peluang Anda sukses membangun gudang itu 0,5 dan peluang gagal membangun gudang 0,35. Kemudian, jika pembangunan itu sukses, maka pendapatan perusahaan akan memperoleh 18.000 untuk gudang besar dan 11.500 untuk gudang kecil. Tapi jika pembangunan gagal, Anda tetap membayar uang konsultan sebesar 3.500 dan 2.000 untuk gudang kecil. Jadi jika gagal, Anda tetap membayar biaya konsultan 3.500 untuk proyek besar, untuk gudang besar dan 2.000 untuk gudang kecil. Nah, tadi saya katakan, ya, dalam pohon keputusan ini sangat perlu memahami permasalahan. Jika Anda bisa memahami permasalahan ini, maka itu akan membantu dengan cara membuat tabel pembantu.
Ada proyek, ada dua, gudang besar dan gudang kecil. Gudang besar itu bisa sukses dengan peluang sebesar 0,65. Jika sukses dari gudang besar, maka dapat profit sebesar 18.000. Dan gudang kecil juga memiliki peluang yang sama, 0,65. Dan keuntungan dapat 11.500 jika sukses. Tapi jika gagal dari gudang besar yang punya peluang sukses tadi 0,65, maka peluang gagal itu adalah 0,35. Dari mana 0,35? 1 dikurang 0,65. Dan profit Anda 3.500 di sini, ya. Jadi sebenarnya 3.500 ini lebih tepat dikatakan kerugian ini, ya. Lebih tepat dikatakan kerugian. Ya. Tapi dalam akuntansi, profit itu jika dia negatif, berarti itu menunjukkan rugi, ya. Nah, tapi jika untuk gudang kecil, Anda akan tetap membayar 2 juta. Maka dengan demikian, untuk menghitung nilai EMP-nya di sini, peluang ini dikali ini ditambah 0,35 dikali 3.500. Maka didapat 10.476. Dan untuk gudang kecil 6.775. Maka mana yang kita pilih di sini? Kita lihat nilai EMP ini yang paling besar, yaitu 10.476. Inilah yang kita pilih. Jadi keputusan kita membangun gudang besar. Nah, untuk yang lebih paham lagi, ini masih gampang. Nah, jadi masalah gambar pohon keputusan nanti ini bisa Anda buat sebagai latihan. Nah, sekarang contoh ketiga ini, ya. Anda berminat mengasuransikan gudang barang. Gudang barang itu bernilai 40 juta. Anda asuransikan itu terhadap ancaman pencurian. Sementara menurut data di sekitar gudang, peluang terjadi pencurian, ya, peluang terjadi pencurian 0,03 per tahun. Maka otomatis peluang tidak terjadi pencurian 1 dikurang 0,03. Ulang, ya. Peluang terjadi pencurian 0,03. Maka peluang tidak terjadi pencurian menjadi 1 dikurang 0,03. Berarti 0,97. Jika terjadi pencurian, di mana peluang pencurian itu 0,03. Jika terjadi pencurian, ada 3 kemungkinan. Enggak mungkin pencuri itu langsung ambil bangunan gudang. Enggak mungkin. Ada 3 kemungkinan, ya, harta yang dicuri. Yaitu 10% dari nilai semua barang yang diinvestasikan. Atau kemungkinan kedua, 20% dari sini. Jadi tidak mungkin semua jika datang pencuri, rumah itu langsung diangkat. Enggak mungkin. Ya, gudang itu langsung diangkat pakai truk, enggak mungkin. Yang diambil hanya isinya. Ya. Nah, dan ada kemungkinan yang ketiga hanya 40%. Saya ulangi. Jika Anda asuransikan, maka peluang terjadi pencurian, ya, 0,03. Jika pencurian terjadi, enggak otomatis semua barang hilang. Barang yang hilang itu ada 3 opsi. Hanya 10%, 20%, dan 40% dari 40 juta. Dari total nilai harta tersebut. Dengan peluang masing-masing. Kejadian 10% pencurian. Ada pencurian. Dan yang dicuri cuma 10%. Itu punya peluang terjadi 0,5. Ada pencurian yang memiliki peluang 0,03. Ya. Dan yang terjadi 20% barang hilang.
ini memiliki peluang 0,35. Dan pencurian terjadi dan barang yang hilang itu hanya 40% terjadi, hanya 40%. Ini punya peluang 0,15. Nah, inilah data dari yang akan Anda asuransikan. Kemudian ada 3 penawaran asuransi dari asuransi A, B, dan C. Asuransi A, biaya premi per tahun 300.000. Dia menjamin seluruh kerugian tanpa kecuali. Jadi A itu menjamin seluruh kerugian. Tapi perusahaan B, biaya premi lebih kecil, 200.000. Tapi dia hanya menjamin mengganti kerugian semua. Ya, maaf. Semua kerugian diganti. Tapi setiap kejadian Anda membayar biaya tambahan 100.000. Ya. Beda ini sama yang pertama. Yang pertama ini lebih besar, ini lebih kecil. Tapi ini lebih kecil, tapi setiap kejadian Anda tambahan biaya 100.000 per kejadian. Sementara perusahaan C, biaya preminya itu lebih kecil, 150.000 per tahun. Tetapi hanya mengganti sebagian, yaitu 40% dari total kerugian Anda.